Udah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini anak IPS 1 sama IPS 2-nya udah pada masuk belum? Teman-temannya tolong dikabarin ya, suruh masuk. Perkenalkan, nama saya Isviani Agustin, bisa dipanggil Kak Isvi. Di sini saya mau menggantikan Ibu Yana sebagai guru pamong. Mohon kerjasamanya ya. Sekarang pesan dulu yang anak yang kelas IPS 1. Anggara Aditya, Darisna, Doni Priawan, Hadir. Oke. Zulfikri, Ayubi, Adia, Hadir. sekarang IPS 2 ya. Dari Fauzan Chandra Kusuma, Aldi Setia, Ali Musa Alasari, Hadir. Amalia Khairunisa, Hadir. Oke, jadi udah sebelum kita mulai ini yuk kita berdoa dulu. Ayo dipimpin doanya. Tolong dipimpin doanya. Ya, Ali Musa. Pakai bahasa Indonesia ya, Kak? Ya, boleh. Mari kawan teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran kali ini, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya. Jangan yang baru masuk itu ya absen di kolom chat. Oke. Teman-teman di sini pernah membuat suatu makanan atau minuman nggak di sini ke teman-teman? Nih kayak sama kalau perempuan nih misalnya, pernah kan kalian cari-cari di internet gitu, gimana sih tips-tips untuk merawat kulit, atau laki-laki juga mungkin pengen lebih cerah kayak gitu. Pasti kalian pernah juga kan kayak mencari hal seperti itu di internet. Pernah, Kak. Ya. Nah, dari 3 kegiatan itu pasti ada langkah-langkah. Karena kan pasti kalau misalnya mau bikin sesuatu ada ingredientnya, ada langkah-langkahnya ya. Nah, itu tuh disebut juga prosedur. Nah, jadi hari ini kita mau belajar tentang prosedur. Tapi di sini kita bakal belajarnya prosedur yang yaitu yang kayak kelihatan nggak? Kelihatan. Kelihatan. Oke, bentar. Nah, jadi definition-nya, coba ada yang mau baca nggak? Definition-nya. Saya, Kak. Iya, sok. Siapa tadi yang ini? Rama. Oke, Rama, sok, Rama. Definition. 1. Text that explain how something works or how to use instruction or operation manuals, how to use the video, the computer, the tape recorder, the photocopier, the fax. Ya. Sok lagi, boleh? Atau yang lain, boleh? Yang lain? Yang kedua nih, yang kedua. Rama lagi nih, nggak apa-apa. Rama mau lagi, gak baca lagi. Yang kedua sampai yang ketiga deh, kalau nggak ada yang mau. The second, text that instruct how to do a particular activity, recipes, rules for games, science experiment, road safety rules. And the third, text that deal with human behavior, how to live happily, how to succeed. Nah, ya. Jadi di sini, Rama bisa tahu nggak ini maksudnya kayak gimana? Paham nggak? Disimpulin kalau misalnya
procedure text is text that give you instruction how to do or making something. Jadi si procedure text ini memberikan untuk memberitahukan instruksi bagaimana melakukan sesuatu ataupun membuat sesuatu. Di sini udah paham belum? Jadi definisi dari si procedure text itu apa? Yang kedua, yang ini purpose-nya. Ada yang mau bacain nggak? Ayo dong, bantuin kakak bacain. Baca aja kok, baca aja. Jadi panggil aja ya. Siapa? Oh iya, sok. Purpose, they explain or tell the reader. Purpose atau tujuan dari procedure text ini itu untuk explain, untuk menjelaskan atau memberitahu pembaca bagaimana untuk membuat misalnya misalnya kayak membuat spaghetti gitu. Terus atau operate seperti bagaimana untuk menggunakan suatu barang, kayak misalnya gimana cara nyalain komputer misalnya seperti operate, dan do something seperti yang tadi yang bagaimana kita merawat kulit seperti itu. Bapak nggak usah takut salah. Untuk memberitahu cara-cara membuat sesuatu. Ya. Makasih ya, Konsa ya. Iya. Ya, makasih ya. Jadi benar kata Konsa. Jadi si tujuan. Jadi tujuan dari procedure text ini untuk memberikan informasi tentang bagaimana langkah-langkah suatu instruksi yang harus dilakukan oleh pembaca. Generic structure. Jadi aja yang pasti ada di text procedure ini. Yang mau bantu baca gak? Panggil dia tadi yang udah masuk. Doni Irawan, Doni. Iya, Kak. Ya, coba baca. Goalnya aja, goal dulu. Goal. It contains the purpose of doing or operating something. Material or ingredients, things that you need. Step at instruction, ya. The information about instruction and object. Makasih Doni. Ya Kak, sama-sama. Ya. Jadi goal itu Gulis mau berikan kepada pembaca. Biasanya goal ini ada di judul. Ya, judul. Ada yang mau kasih contoh nggak judulnya kayak gimana misalnya? Kayak how to kayak gitu. Ada yang mau kasih contoh nggak? Misalnya nih kalau misalnya how to make slime kayak gitu. Itu udah masuk tujuan, udah langsung masuk tujuan karena kan si tes ini harus mau ngasih tahu langkah-langkah tentang si yang langkah-langkah dari judulnya itu. Udah, nggak ada yang jawab berarti kakak anggap ngerti ya. Nanti kalau ditanya harus bisa ya. Jadi terus yang kedua ada material, things that you need, itu seperti apa yang dibutuhkan, seperti kalau misalnya untuk membuat makanan-makanan kayak gitu, bahan-bahannya kayak spaghetti, butuh bawang kayak gitu. Nah ini procedure text-nya tentang tips, jadi si materialnya ini kayak intronya gitu. Material tuh kayak intronya gitu. Jadi misalnya kalau untuk mencerahkan kulit,
Untuk mencerahkan kulit biasanya diperlukan pola hidup yang sehat kayak gitu. Perbanyak air putih. Nah, itu tuh masuk masuk ke material. Kalau misalnya yang ini material, kalau untuk yang itu makanan itu ingredient. Yang ketiga step atau instruction yaitu seperti langkah-langkahnya. Jadi apa aja yang dibutuhkan kayak misalnya pertama kalau misalnya membuat muka cerah, step pertama harus mencuci muka dulu, mencuci muka, terus dilanjut dengan toner, dilanjut dengan serum, kayak gitu. Language feature atau tata bahasa kebahasaannya. Jadi bacain. Kita coba Fatia Rizky boleh bacain nggak? Boleh, Kak. Language features using simple present tense, use adverbial of sequence or using temporal conjunction. First, second, third, to. Ya, terima kasih ya Fatia. Iya, Kak, sama-sama. Ya, jadi yang digunakan untuk membuat teks ini itu pasti pakai simple present tense yang pasti pakai verb 1 ya. Terus adverbial of sequence atau temporal conjunction. Nah, conjunction ini ada yang tahu gak conjunction itu apa? Kenapa, Konsa? Coba, Enggak, Kak. Nggak tahu gak conjunction itu apa? Penambahan. Conjunction, iya. Conjunction itu Kata penghubung. ya betul, Tuhan. Makasih ya. Ya, kata hubung. Jadi ya, kalau misalnya kata hubung itu kan biasanya ada kayak and, but, so kayak gitu ya. Kalau untuk teks yang lain. Nah, kalau untuk prosedur teks itu karena harus di depan. Tadi kan kalau step-step itu biasanya di depan kalimat kan. Jadi itu pakainya yang temporal conjunction. Nah, itu tuh kayak first, second, third, last, finally kayak gitu. Atau kayak next, then kayak gitu. Biasanya kan kalau pasti pernah lihat lah teks-teks kayak gitu. Pasti pakainya then, next, lain pakai first, second, misalnya next, then kayak gitu. Biasanya kalau yang terakhir the last sama finally. Untuk yang imperative sentence itu kata perintah. Kalau misalnya di sini contohnya kayak keep your hands clean itu kenapa dikatain kata perintah karena kita di teks itu menyuruh kita untuk cuci tangan untuk cuci tangan yang bersih gitu. Nah, kalau misalnya di teks yang lain kan kayak cut the banana, cut the onion, misalnya kayak gitu kan. Ya. Udah. Terus ini adverbnya using adverbial to explain detail the time. Biasanya kalau untuk yang teks prosedur yang tips ini seperti for example kayak gitu di dalam kalimatnya. Kalau untuk yang lainnya bisa kayak 5 hours kayak misalnya memanggang makanan ini dibutuhkan 2 jam misalnya kayak gitu. Untuk yang action verb itu kata kerja kegiatan kata kerja misalnya kayak make, keep, stay. Make, keep. Ada yang tahu nggak? Ya udah nih sekarang ini kan pada diam nih. Pengen tahu ini dong, kakak pengen tahu kalian baca ini. Satu dari kalian. Mau baca nggak? Ada yang suka relawan untuk baca nggak? Tolong dibaca. Yang paragraf pertama.
Dari knowing sampai COVID-19. Oke. Ya. Knowing how to prevent COVID-19 is very. Ya, makasih ya Randy. Oke. Ya. Yang tahu, jadi artinya aja langsung deh. Jadi untuk mengetahui bagaimana untuk mencegah COVID-19, itu sangat penting bagi kita. Jadi informasi di sini bukan hanya untuk menyelamatkan diri kita sendiri, tapi juga untuk menyelamatkan 100 atau sampai ribuan bahkan ribuan lainnya dengan untuk mengakhiri wabah ini. Jadi di sini tuh ada beberapa tips yang bisa dilakukan untuk mencegah COVID-19. Ya. Oke, yang lain dong boleh nggak? Apa ya? Yang mana? Baca yang first tuh sampai akhir. Yang keep your hands. Ya itu. First, keep your hands clean all the time. Coronavirus may survive up to several days on surface. It means that anything you touch can be the medium of this virus to infect your body. Ya, makasih ya Bayu. Ya Kak. Ya. Jadi yang pertama itu menjaga tangan untuk tetap bersih setiap waktu. Jadi karena virus ini mungkin coronavirus artinya coronavirus bakal ada untuk beberapa hari untuk bertahan. Jadi apapun yang kalian bisa berpengaruh untuk hidup, berpengaruh untuk badan kalian. Oke. Yang ini dong yang second. Yeah. Nah, sok baca yang second sampai akhir. Second, stay away from crowd. This virus spread easily from one person to another, so stay on safe distance of 1.5 meters or more could protect you from this dangerous virus. Nah, makasih ya Catur. Yeah. Nah, jadi tips yang kedua itu stay away from crowd, untuk tidak ada di kerumunan ya. Jadi si virus ini menyebarnya dengan mudah dari satu orang ke orang lain. Jadi kita harus stay safe. Kita harus tetap harus menjaga jarak kurang lebih 1,5 meter atau lebih untuk menjaga kita dari virus berbahaya ini. Sekarang Fikri Diva yang third. Saya aja teh. Oh ya udah boleh sok. Oke. Ya. Third, cover your nose and mouth whenever you have to leave your house. During this outbreak, not only we need to protect ourselves, but we also need to protect others. Ya, makasih Sultan. Ya teh, sama-sama. Ya. Jadi yang ketiga itu lindungi your nose and mouth, hidung dan mulut setiap kalian pergi keluar rumah. Sekarang ini bukan kita doang yang harus menjaga diri kita, tapi juga kita harus menjaga orang lain. Yang fourth, ada mau baca dulu gak nih? Malia? Iya Kak. Ya coba baca yang fourth sampai akhir, sampai yang ini yang chill.
Fourth, stay inside your house all day long if possible, because your house is the only place where you can be certain of its cleanliness. Ya, jadi yang keempat itu berdiam di rumah seharian kalau itu memungkinkan, karena hanya rumah aja yang tempat yang bersih untuk kita. Oke, terima kasih ya. Tadi siapa, Amalia? Yang kelima deh, yang fifth. Yang fifth. Yang kelima. Yang fifth. Yang spend some. Fifth, spend some time for indoor exercise. Healthy body equals to strong immunity, and that is exactly what we need in time like this. Ya, makasih ya Reywaldi. Yang kelima ini luangkan waktu untuk olahraga di indoor, dalam rumah ya. Badan yang sehat itu harus kuat imunnya. Jadi exercise ini, latihan ini, olahraga ini itu yang dibutuhkan untuk saat ini. Jadi biar imunnya kuat, kita harus olahraga. Yang sixth. Iya teh. Ya, coba baca yang sixth. Oke. Iya. Six. Consume healthy food and don't forget to also fulfill your daily need of fiber and water to keep your metabolism in its prime. Ya, makasih Sultan. Jadi yang keenam itu, ya, kasih. Yang keenam itu mengonsumsi makanan sehat dan jangan lupa untuk memenuhi kebutuhan air untuk menjaga metabolisme tetap bagus untuk prime. Yang seventh dong, seven. Tolong baca dong yang seven. Yang seven. This might be a good time to love herbal drinks. You can make your own herbal drinks by using home ingredients from your kitchen, such as ginger, turmeric, cinnamon, honey, and lemon. Ya, makasih. Sama Kak. Yang ke 7 atau yang terakhir ini waktunya untuk menyukai minuman herbal. Kalian bisa membuat sendiri minuman herbal ini dengan menggunakan bahan-bahan yang ada di rumah, ada di dapur rumah kalian, kayak cinnamon, madu dan lemon. Yang terakhir dikit banget nih. Siapa yang mau baca? Yang terakhir, yang paling terakhir tuh deh. Yang terakhir. That's all the tip from me. I hope we can fight coronavirus together with these simple steps. Oke, makasih Rama. Jadi itu adalah tips dari saya. Saya harap kita bisa melawan coronavirus bersama dan dengan simple step langkah yang mudah ini. Yaudah, sekarang kan udah dibaca nih, tadi udah di translate juga nih sama kakak ya. Coba kakak pengen nanya sekarang, yang goalnya itu yang mana goalnya? Coba ada yang mau jawab nggak? Yang how to prevent coronavirus spread. Ya, makasih, betul. Siapa tadi? Ya, makasih ya. Materinya, yang mana materinya? Sampai yang COVID-19-nya enggak sih, Kak? Iya, betul. Makasih ya, Sultan. Iya, Kak. Sama-sama. Iya, makasih. Nah, sekarang
Steps-nya, tahu kan? Kalau steps pasti gampang, pasti pada tahu. Steps-nya yang itu Kak, yang first, keep Iya, your hand clean all the time. iya Yang betul. second, stay away from Iya, crowd. Yang iya. yang three, cover your nose and mouth whenever you have to leave your house. Iya. Yang four, stay inside your house all day long. Ya, Yang five, spend some time for indoor exercise. Six, consume healthy food and don't forget to also fulfill your daily need. ya, ya. Yang Baca terakhir, aja. seven, this might be a good time to love herbal drink. Ya, oke. Makasih Doni. Sama-sama Kak. Ya. Jadi tadi udah di goalnya, udah ada materinya, ada stepnya. Oke, makasih ya semuanya tadi yang udah mau baca dan mau menjawab pertanyaan kakak tadi. Nah, sekarang ada yang mau ditanyain nggak tentang materi hari ini? Tentang ini deh, prosedur tips-nya aja, kayak gimana maksudnya gitu. Ada yang belum ngerti nggak? Atau ada yang mau diulang lagi? Cukup, Kak. Cukup? Beneran Cukup ya, cukup? alhamdulillah. Beneran cukup? Kakak ulang lagi deh, gini. Tadi kata kebahasaan yang harus ada di prosedur teks ini apa aja? Conjunction. Ya, betul. Makasih Konsa. Ya, conjunction. Terus apa lagi? Ada berapa tadi? 5 ya? Using simple present tense. Ya, betul, Konsa. Makasih. Ya, betul itu. Present tense. Ya. Baru 2 tuh. Ada 5 ya? Verba material. Maaf, apa? Verba material. Verbal. Ya, itu adverb kali maksudnya ya? Ya, makasih ya Konsa ya. Lain iya. nih. Ya. Yang Use adverbial of sequence. ya, betul. Siapa jawab? Makasih ya. Yang satu lagi. Satu lagi ini ya, imperative sentence tadi yang kata apa? Kata perintah. Nah, Iya. makasih ya. Terus mau ulang lagi sekali lagi aja. Tujuan dari teks ini apa? Tujuan dari teks ini apa? To explain the reader how to make something. Ya. Ya, makasih. Siapa Konsa? Iya, Konsa makasih ya. Ya, betul. Untuk kakak mau ngasih tugas nggak apa-apa. Tapi harus ngerjain semuanya ya. Masuk ke absen. Nanti kalau nggak ngerjain nggak masuk absen. Oke, Kak. Ya, Oke, Kak. Kasih waktunya sampai hari ini jam 12 malam ya. Oke, Kak. Oke. Oke Kak. Ya. Yang lain dong, please. Non-cam. Udah segini aja non-cam. Jadi nggak apa-apa. Makasih ya yang mau on-cam. 1, 2, 3. Oke. Ya, sebelum ditutup berdoa dulu dong. Yang mau itu Doni. Dipimpin doanya. Dipimpin doa. Sebelum kita mengakhiri belajar kali ini, alangkah baiknya kita berdoa dimulai. Berdoa selesai.
Oke. Terima kasih ya semuanya. Jangan lupa Iya, Kak. dikerjain ya soalnya. Assalamualaikum Iya, warahmatullahi Kak. wabarakatuh. Makasih Kak. Salam. Waalaikumsalam. Terima kasih, Kak.